Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Andianta Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang korosi. Dalam presentasi kali ini, kami membaginya menjadi 7 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi korosi, yang kedua ada jenis korosi, yang ketiga ada reaksi korosi, yang keempat faktor korosi, yang kelima penggolongan korosi, yang keenam bagaimana cara mencegah korosi, dan yang ketujuh adalah korosi aluminium, di mana saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari korosi dan apa saja jenis dari korosi. Jadi yang pertama adalah korosi merupakan proses degradasi, deteriorisasi atau perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. Dalam hal ini korosi disebabkan oleh reaksi antara H2O dan O2 yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah jenis korosi, di mana korosi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada korosi kimia atau biasa kita sebut sebagai chemical corrosion, dan yang kedua adalah korosi elektrokimia atau bisa disebut juga sebagai electrochemical corrosion. Korosi kimia sendiri merupakan korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni, biasanya terjadi pada temperatur yang tinggi atau dalam keadaan kering. Contohnya terjadi pada katup motor bakar. Dan yang kedua adalah korosi elektrokimia, di mana korosi yang terjadi bila reaksi yang berlangsung dengan suatu larutan elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion positif maupun negatif. Reaksi semacam inilah yang sering banyak terjadi pada reaksi korosi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Ari Ramadan, absen 19, akan melanjutkan pembahasan mengenai reaksi korosi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karena logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia besi adalah Fe2O3 atau ferrioksida NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Proses terjadinya korosi dalam suatu larutan berawal dari logam yang teroksidasi, yang kemudian melepaskan elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai katoda dengan reaksi yang umum terjadi adalah pelepasan H2 dan reduksi O2. Akibat ion H+ dan H2O yang tereduksi, reaksi ini terjadi di permukaan logam yang akan menyebabkan pengelupasan akibat perlawanan logam ke dalam larutan secara berulang-ulang. Mekanisme korosi yang terjadi pada logam besi Fe adalah ferrohidroksida FeOH2 yang terjadi merupakan hasil sementara yang dapat teroksidasi secara alami oleh air dan udara menjadi ferrihidroksida atau FeOH3. Ferrihidroksida yang terbentuk akan berubah menjadi Fe2O3 yang berwarna merah kecoklatan, yang biasa kita sebut karat. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab korosi. Yang pertama ada kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Korosi besi terjadi apabila ada O2 dan H2O. Logam besi tidaklah murni, melainkan mengandung campuran karbon yang menyebar secara tidak merata dalam logam tersebut. Akibatnya, menimbulkan perbedaan potensial listrik antara atom logam dengan atom karbon. Atom logam besi Fe bertindak sebagai anoda dan atom C sebagai katoda. Oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, sedangkan air sendiri berfungsi sebagai media tempat berlangsungnya reaksi redoks pada peristiwa korosi. Semakin banyak jumlah O2 dan H2O yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan, sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam, yang mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Maka dengan demikian, peristiwa korosi semakin dipercepat. Yang ketiga, kontak dengan elektrolit.
Keberadaan elektrolit seperti garam dan air larut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan, sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Kemudian ada temperatur. Temperatur tentunya mempengaruhi percepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Selanjutnya ada pH. pH, peristiwa korosi pada kondisi alam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Karena korosi lebih identik dengan asam, maka dari itu untuk pH kurang dari 7. Karena untuk pH lebih dari 7 cenderung basah seperti itu. Faktor selanjutnya adalah metalurgi. Permukaan logam yang lebih kasar akan menimbulkan beda potensial dan memiliki kecenderungan untuk menjadi anode yang terkorosi. Yang terakhir, mikroba penyebab korosi. Korosi mikroba disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri besi, mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur sulfida. Sekian dari faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lukas Haris Manata, saya absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan korosi. Yang pertama ada korosi umum atau biasa disebut korosi menyeluruh. Contohnya ada pada kaleng minuman. 2. Korosi galvanis, biasanya terjadi pada sambungan baut. Dan yang ketiga ada korosi celah, biasanya terjadi pada sambungan pipa. Dan yang keempat ada korosi sumur atau yang biasa terjadi pada wastafel. Dan yang kelima ada korosi batas butir, biasanya terjadi pada pipa. Dan yang keenam ada korosi selektif, biasanya terjadi pada pipa juga. Dan yang ketujuh ada korosi erosi, biasanya terjadi pada blade. Dan yang kedelapan, yang terakhir ada korosi tegangan, biasanya terjadi pada logam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ramansa. Saya di sini akan menjelaskan tentang mencegah korosi. Mencegah korosi diantaranya ada 7 metode. 1. Menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimianya seperti reaksi anoda dan katoda. 2. Mengisolasi logam dari lingkungan. 3. Mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi. 4. Mengurangi oksigen yang larut dalam air. 5. Mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis. 6. Memilih unsur logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan. 7. Mencegah celah atau menutup celah. 8. Mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Korosi aluminium, zinc, dan juga kromenium merupakan logam yang lebih aktif daripada besi. Sebenarnya aluminium berkarat dengan cepat membentuk oksida aluminium Al2O3. Akan tetapi perkaratan segera terhenti setelah lapisan tipis oksida terbentuk. Lapisan itu melekat kuat pada permukaan logam sehingga melindungi logam di bawahnya terhadap perkaratan berlanjut. Lapisan oksida
pada permukaan aluminium dapat dibuat lebih tebal melalui elektrolisis, proses yang disebut anodizing. Aluminium telah mengalami anodizing digunakan untuk membuat panik dan berbagai perkakas dapur, bingkai, kerangka bangunan, panel dinding, serta kusen pintu dan jendela. Lapisan oksida aluminium lebih mudah dicat dan memberi warna yang lebih terang. Baik, nama saya Kuklasana Jaya. Saya absen dari 16. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, yang nomor 1 ialah contoh soal besi dapat dicegah dari korosi dengan salah satu cara sebagai berikut. A. Dilapisi kromium. B. Dilapisi aluminium. C. Dicelupkan dalam larutan garam. D. Dihubungkan dengan lempeng magnesium. E. Dihubungkan dengan tembaga. Dari beberapa jawaban ialah terdapat jawabannya D. Kenapa demikian? Besi dapat dicegah dari korosi dengan salah satu cara yaitu dihubungkan dengan lempeng magnesium seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi yaitu A. Air dan oksigen. B. Oksigen dan tanah. C. Tanah dan minyak. D. Minyak dan larutan asam. E. Minyak dan air. Dari jawaban tersebut kita ambil salah satu benar yaitu jawaban A. Air dan oksigen seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.